Jadi, Anda telah lulus ujian pertama Anda. Tes. Tes macam apa? Ya, ini adalah ujian yang Anda lewati dengan gemilang. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah gadis yang berkarakter baik dan kuat. Karakter kuat yang tidak bahkan bertemu tunangannya tanpa izin dari anggota keluarga. Jadi kamu sedang mengujiku. Ya. Apakah itu mengganggumu? Saya merasa sangat buruk. Oke, saya minta maaf. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Perilaku ini sangat tidak pantas, Ali. Aku bilang aku minta maaf. Aku hanya ingin mengenalmu. Jika tidak, saya tidak punya tujuan untuk mengatakan ini. Alina, aku tahu itu. Kami akan menikah karena keinginan orang tua kita. Tetapi, kami juga memiliki hak untuk mengenal satu sama lain. Dan aku tahu permintaanku salah. Tapi niatku tidak buruk. Tidak apa-apa. Saya tidak merasa terlalu buruk. Ya, aku harus pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Di mana Ramsa ini? Ramsa. Biar kulihat. Ramsa. Dia sedang duduk di sini. Ramsa. Ramsa. Hai. Apa itu? Apa yang telah terjadi? Aku sedang mencarimu. Kamu di sini. Oke. Sekarang katakan sesuatu. Saya telah berbicara dengan Ali. Apa yang dia katakan? Dia tidak ingin bertemu denganku. Dia hanya memeriksaku. Apa? Dia hanya memeriksamu. Itulah yang dia katakan. Yah, itu terlalu berlebihan. Anda mulai menguji kepada siapa Anda berkomitmen. Mari kita lihat apakah dia setuju atau tidak. Atau lihat apakah dia datang atau tidak. Aku memberitahumu. Menurutku itu sangat salah. Niatnya tidak buruk. Katakan padaku satu hal. Pernahkah Anda melihat niatnya? Apakah itu benar atau tidak? Baru bertunangan saja dia sudah bicara begitu. Apa yang akan dia lakukan setelahnya? Tolong, berhenti mengoceh. Aku sakit kepala karena pengobrolmu. Saya tidak tertarik mengoceh. Dan beritahu ibu tentang hal itu. Dan lihat apa yang dia katakan. Pernahkah saya menyembunyikan sesuatu darinya? Itu yang akan saya sembunyikan. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak tahu mengapa saya datang untuk memberitahu Anda. Pria meninggalkan. Dia gila dan marah karena hal-hal kecil. Itu adalah hal yang baik, tapi dia tidak terlihat seperti itu. Tampaknya masuk akal dan layak bagiku. Untukku dan saudaramu juga. Saya tidak percaya dia akan mengajukan permintaan seperti itu, atau dia akan berbicara seperti itu. Ya, itu bagus. Saya menyangkalnya. Bagaimana jika saya menerimanya dengan berpikir bahwa masalahnya tetap baik-baik saja? Ini akan menjadi lebih buruk. Sayang, seorang pria harus selalu melakukan apa yang dia lakukan. Menurutnya cocok. Di mana tidak ada batasan agama atau kebencian sosial. Ya, kenapa dia melakukan ini? Tidak ada yang memahaminya. Ya ampun, ya Tuhan. Di rumah ini, kamu hanya memberikan kebijaksanaan kepada Ramsha. Ketika Anda sedang berbagi hikmah, di mana? Apakah mereka berdua? Apa yang kamu bicarakan? Bu, dia menghakiminya. Dia melihat bagaimana dia sebagai seorang gadis. Anda tidak melihatnya sama sekali. Bukankah itu terdengar aneh? Tidak, Ramsa. Apa yang aneh dari itu? Jika seorang pria akan menikahi seorang gadis yang dia kenal atau dia miliki, bertemu dengannya beberapa kali, dia tidak bertemu denganku atau mengenalku. Ini bukanlah hal yang besar. Kalau begitu, lakukan satu hal. Anda juga harus menilai dia. Anda juga berhak mengetahuinya. Orang macam apa dia bukan, Anda juga harus tahu. Tidak, kenapa aku melakukan ini? Ya. Anda di sini hanya untuk lulus ujiannya. Yang berikutnya akan siap setelah yang pertama. Ramsa, mengapa kamu menyakiti adikmu? Bu, menurutmu tidak ada yang salah dengan mereka. Terlebih lagi, Anda tidak menyelidikinya. Kami tidak tahu apa-apa dan Anda menyelesaikan semuanya. Sayang, apa yang bisa saya lakukan? Kakakmu menyelidiki segalanya. Dia puas. Apalagi yang kita butuhkan? Bu, kakak sedang keluar negeri. Bagaimana dia tahu? Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku sedang duduk di rumah, sayang. Aku tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana saya tahu tentang berbagai hal? Dan Anda tidak boleh menambah kekhawatiran ini. Semoga Tuhan menjadikan segalanya lebih baik.
Ya, Tuhan akan melakukan segalanya dengan baik, tetapi Anda akan tidak melakukan apapun. Ya Tuhan, lihat bagaimana dia membalas. Ngomong-ngomong, aku juga akan mengatakan hal yang sama. Dia terus berbicara sejak saat itu. Ya, kami sudah berbicara lama sekali, tapi mertuaku datang tiba-tiba kemarin dengan buah-buahan dan hadiah dan menjalin hubungan ini. Dan Anda tidak memberitahu kami. Betapa hebatnya persahabatan yang Anda miliki dengan kami. Hei, itu belum dikonfirmasi. Nah ini, jenis pop selama 2 tahun terakhir. Haruskah saya tunjukkan gambarnya? Bu, tunanganmu sangat pintar. Benar-benar perempuan. Bagaimana menurutmu? Saya akan menikah dengan siapapun. Dia telah belajar dari luar negeri. Dia punya bisnis sendiri. Dia adalah putra satu-satunya. Tidak berkata apa-apa, Hina. Sudah kubilang, dia sangat baik. Apakah ini kebahagiaan? Lihatlah wajahmu. Dia adalah teman baikku. Kenapa dia tidak bahagia? Dia bahagia. Tidak ada hal seperti itu. Sebenarnya aku sedang sakit kepala. Guru memberi begitu banyak pekerjaan rumah. Yang lain, Anda tadi bilang, sebuah lamaran telah datang untukmu juga. Itu juga seorang dokter. Lalu apa yang terjadi? Saya menolak usulan itu. Ditolak. Tapi kenapa? Anda bilang itu dari keluarga yang sangat baik. Itu tidak terlalu bagus. Dan tahukah kamu bahwa 2 atau 3 pertunangannya telah dibatalkan? Saya telah diselamatkan. Ya, tidak apa-apa. Proposal yang sangat bagus akan datang untuk Hina kita. Kamu akan lihat, seorang pangeran akan datang untukku. Baiklah, dengarkan. Jelaskan ini padaku. Saya tidak mengerti. Apa ini, Kakak? Aku berkata sejujurnya kepadamu, jika saya tidak akan menikah. Hai sayang, cobalah mengerti. Saya sedang mengerjakan proyek yang sangat penting. Saya tidak bisa mendapatkan hari libur apapun. Dan Anda mengenal saya. Jika memungkinkan, saya akan datang. Saya bisa menikah setelahnya. Anda dapat berbicara dengan Bibi. Ya, saya bisa berbicara dengannya. Tapi bukankah mereka tidak berdaya? Anda tahu Ali harus pergi ke Kanada untuk pelatihan. Sekarang jika dia pergi, dia akan kembali setelah 2 tahun. Dan kami tidak bisa membiarkanmu tetap seperti ini selama 2 tahun. Ada baiknya dia ingin menikahimu secepatnya. Saudaraku, aku tidak senang mendengarnya. Kami tidak memiliki ayah dan Anda mengatakan ini. Hai sayang, aku bersamamu sepanjang waktu. Jangan pernah berpikir bahwa aku jauh darimu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, maka kamu harus memberitahu aku. Saya akan mentransfer uangnya ke rekening ibu. Baiklah kalau begitu, ayo, semangat. Saya baik-baik saja, saudaraku. Itu seperti gadis yang baik. Selamat tinggal. Ya ampun, siapa itu? Apakah Anda harus mendobrak pintunya? Hai kawan, ada apa? Saya telah mengetuk begitu lama. Anda tidak dapat mendengarnya. Ya, ada banyak penjaga yang duduk di sini. Di sini bel berbunyi, dan di sini dibuka. Oh Tuhan. Bagaimana kondisi kamar Anda? Beritahu saya. Apa yang telah terjadi? Mengapa suasana hatimu begitu buruk? Seseorang mengatakan sesuatu. Apa yang akan dikatakan seseorang kepadaku? Keberuntunganku cukup membuatku menangis. Apa yang terjadi dengan putriku? Maukah kamu memberitahu ibumu? Bu, beritahu aku sesuatu hari ini. Anda berkeliling membuat hubungan sepanjang hari. Anda tidak melihat milik Anda putri Anda di rumah. Putri tunggal satu-satunya. Ya, sayang, saya dapat melihat. Aku sedang mencoba. Anda sedang mencoba. Usahamu tidak ada gunanya. Aku memberitahumu. Saya tidak akan menikah dengan siapapun gangster atau orang rendahan manapun. Bagiku, pilihlah seseorang dari rumah besar. Rumah besar di mana?
Kamu pergi setiap hari untuk bertanya proposal dari orang lain. Mama, Anda mungkin memiliki banyak kontak. Anda bertemu begitu banyak orang dan mengunjungi mereka. Mama, bicaralah untukku juga. Ya sayang, aku sedang melakukannya, tapi Tapi apa? Oh Tuhan, lihat saya. Betapa cantiknya saya. Saya memiliki wajah yang cantik. Dan tahukah Anda, tidak ada seorang pun di sana universitas dapat mempercayai saya. Putri seorang mak comblang. Saya pikir ada pengusaha hebat. Aku ini putri siapa? benar-benar. Jadi siapa kamu? Bu, lihat, saya berpendidikan. Saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Saya juga berperilaku baik. Apakah ada sesuatu salah denganku? Oh, tidak. Putriku adalah satu dari sejuta. Mama. Jadi temukan seseorang untukku juga. Satu dari sejuta. Seperti Ibu Ramen telah menemukannya. Kaya. Tampan. Berpendidikan. Hanya anak laki-laki. Baiklah Bu, kamu hanya membuatku bermimpi, dan jangan lakukan apapun. Ya, sayang, saya akan melakukan sesuatu. Untuk saat ini, pergi dan segarkan diri. Aku akan membawakanmu roti panas. Apakah kamu membuat janji? Kamu pergi, membuat roti panas. Saya sendiri yang akan mengatur ruangannya. Kamu membuat janji yang begitu besar. Saya sangat senang. Alina, Ramsa, kalian harus pergi ke pasar. Kamu ada di mana? Apakah kamu siap-siap? Ini dia, Ibu. Kalian menghabiskan banyak waktu. Oke, dengarkan. Berhati-hatilah dan berhati-hatilah. Jumlahnya sangat besar. Jaga dompetnya. Bu, jangan khawatir. Kami akan mengurusnya. Sayang, aku tidak mengkhawatirkanmu. Saya khawatir tentang dia. Dan dengarkan, jangan ganggu adikmu. Dan jangan membuat tuntutan yang tidak berguna. Pahamilah. Bu, kenapa Ibu menasihatiku seperti anak kecil? Saya bukan anak kecil. Kamu bukan gadis kecil, tapi kelakuanmu seperti itu. Oke, jangan bertengkar. Kita sudah terlambat. Kami akan kembali. Oke, bye. Hati-hati. Selamat tinggal. Mendengarkan, jangan terlambat. Segera kembali. Ya Tuhan, lindungi putriku. Semoga Tuhan melindungi mereka. Dengar, sudahkah kamu memberitahu wanita itu bahwa Sehnas telah datang? Ya, aku memberitahunya. Oke. Salam. Salam juga untukmu. Silakan duduk. Hai, Terima kasih. Anda belum makan apapun. Ambil ini. Tolong, ambillah biskuit ini. Terima kasih. Saya sedang mengambil. Tidak. Tolong, ambillah sesuatu. Di sini. Silakan. Terima kasih. Teh Mina memberitahuku tentangmu. Sebenarnya aku sedang mencari seorang gadis untuk adikku. Oleh karena itu, aku meneleponmu. Ya. Ya, saya tidak tinggal di sini. Saya tinggal di luar negeri. Aku bahkan tidak mengenal siapapun di sini. Kalau tidak, aku akan melakukan ini dan mencari seorang gadis sendiri. Ya, Anda benar. Teh Mina juga banyak memujimu. Ah, benarkah? Dia sangat memujimu. Dia mengatakan bahwa kamu gadis untuk kakaknya. Tolong, carikan gadis seperti itu untuk kakakku. Baik. Insya Allah. Lihat. Kami tidak punya tuntutan, kami tidak menginginkan apapun. Kami tidak membutuhkan mahar. Tuhan telah memberi kita segalanya. Gadis itu harus berasal dari keluarga yang canggih. Ya. Jangan khawatir sama sekali. Tahmina memberitahumu itu. 10 tahun yang lalu, saudaraku. Ya. Ya, tapi sudah 10 tahun sejak kejadian itu. Jadi, Ya, dia memberitahuku. Jangan khawatir. Hal ini terjadi. Hal-hal yang lebih besar terjadi dalam hidup. Apalagi hubungannya. Dibuat di langit. Saya hanya bekerja untuk menghubungkannya. kamu benar. Hubungan dibuat di atas.
Ya, hanya kamu mencarikan gadis yang baik untuk adikku. Ya, jangan khawatir. Cara Anda mengatakannya, hal itu akan terjadi dengan cara seperti itu. Oh ya, ini adalah pembayaran di muka. Saya akan melakukan sisa pembayaran setelah semuanya selesai. Apakah ada masalah? Ya, tidak apa-apa. Tapi apakah saya akan mendapatkan sisa uangnya? Tentu saja, saya akan memberikan uangnya. Jangan khawatir. Jangan khawatir sama sekali. Silakan minum teh ini di sini. Terima kasih. Ambil kue ini juga. Apakah mereka terlihat bagus? Mereka tidak baik. Mereka juga demikian. Saya tidak suka. Pria, saya sangat lapar. Ayo kita pergi dan makan. Biarkan saya melihatnya. Tidak, tidak. Ayo makan dulu. Kamu sangat lapar. Ayo pergi. Ya Tuhan. Salam bagimu. Wow, salam juga untukmu, Bu. Baiklah sayang, aku sangat lelah. Beri aku segelas air. Mama, drama ini akan segera berakhir. Baiklah. Cinta. Tahukah kamu, rumah yang saya datangi hari ini, mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Saya sangat senang bertemu mereka. Tahukah kamu, mereka juga memberi saya uang muka tanpa meminta. Tahukah kamu, berapa jumlahnya? 10.000. $10.000. Ya, Maka saya yakin mereka akan sangat baik. itulah yang saya katakan. Dia adalah wanita yang sangat menyenangkan, sangat ramah. Yang mereka inginkan hanyalah gadis yang sopan dan anggun. Tidak ada permintaan akan kekayaan. Tidak ada yang seperti itu. Dengar, Bu. Apakah Anda sedang mencari lamaran untuk seorang gadis? Apakah kamu mengikat gadis malang dengan lelaki tua? Tidak, tidak. Dia anak laki-laki. Dia hanya terlambat menikah. Dia bertunangan, namun tunangannya meninggal karena kecelakaan. Itu sebabnya dia tidak menikah. Sekarang kakak perempuannya mencari seorang gadis untuknya. Menonton ini dengan baik. Lihatlah anak laki-laki itu. Bu, aku akan lihat. Biarkan dramanya berakhir. Lihat dia. Mama. Bisakah saya menikah dengannya? Pernikahanmu. Ya. Lihat. Mereka menginginkan gadis yang baik. Mereka tidak punya tuntutan. Mereka tidak mencari keluarga atau menginginkan uang. Mereka juga tidak akan mempunyai masalah dengan pekerjaan Anda, juga dengan kemiskinan kita. Dan aku adalah gadis yang baik. Bicaralah dengan mereka. Mama. Oke. Anda membutuhkan air. Aku akan membuatkan teh untukmu. Katakan saja ini padaku. Itu bersamaan dengan itu. Bolehkah aku menggoreng makanan ringan untukmu? Saya mengerti. Oke, aku akan membawanya. Anda, tonton dramanya sampai saat itu.
Jika apa yang dikatakan Saadia, jika itu benar, datang. Sebenarnya aku ingin Alina ikut denganku untuk berbelanja. Pernikahan hanya tinggal beberapa hari lagi. Ada begitu banyak pekerjaan. Bagaimana saya bisa melakukannya sendiri? Jika saya punya anak perempuan, dia akan membantu. Anda benar, tetapi dia telah pergi berbelanja sendiri. Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya akan menghentikan mereka. Oke, dia pergi sendirian. Mereka pergi dengan sopirnya. Sebenarnya, aku punya pekerjaan. Jadi, saya meminta mereka untuk pergi. Omong-omong, dia yang berbelanja. Aku dan untuknya, saya jarang pergi. Oke. Ayo, masuk ke dalam. Datang. Ayo, duduk di sini. Anda punya tempat duduk. Saya akan kembali sebentar lagi. Saya datang. Izinkan saya mengirim pesan dan memberitahu Ali bahwa Alina pergi berbelanja dengan sopirnya. Anda duduk, saya datang. Saat kamu lapar. Oke, beritahu saya apa yang harus dipesan. Mari kita pesan pizza. Anda tidak ingin melihatnya? Tidak. Ali menelepon. Ya, ambillah. Ini akan menjadi rutinitas sehari-hari sekarang. Ngomong-ngomong, jangan lewatkan kesempatan apapun. Halo, salam kenal. Salam juga untukmu. Kamu ada di mana? Kami datang untuk berbelanja. Apakah kita berbicara tentang kamu dan Ramsa? Ya, aku dan Ramsa. Ibu sudah pergi ke rumahmu. Dia ingin mengajakmu berbelanja. Kami tidak tahu Anda sudah pergi berbelanja. Benar-benar. Bibi telah datang ke rumah kami. Sekarang, haruskah aku menyuruh ibuku untuk kembali ke rumah? Atau apakah Anda berencana untuk kembali ke rumah? Tidak. Jangan buat dia kembali. Kita bisa kembali ke rumah. Nah, di mana kalian sekarang? Ramsa lapar. Jadi kami datang untuk makan pizza. Jauhi pertemuan laki-laki. Karena Anda akan punya uang. Dan kamu sendirian. Dan ini sudah larut. Cobalah untuk pulang secepat mungkin. Oke, baiklah. Selamat tinggal. Kita akan bicara nanti. Selamat tinggal. Selain menanyakan di mana Anda berada dan apa yang kamu lakukan dan apa, dia bertanya. Bibi ada di rumah kami. Itu sebabnya dia meneleponku. Sekarang kami harus pulang karena dia ada di rumah kami. Kami bahkan belum memesan pizza. Bagaimana dengan berbelanja? Kami akan berbelanja nanti. Ayo. Hal-hal kecil tidak berakhir di situ. Tepatnya, ada banyak pekerjaan. Salam. Salam juga untukmu. Salam juga untukmu. Ya, putriku akhirnya tiba. Apakah kamu sudah menyelesaikan belanjaanmu? Tidak, Bu. Dia mulai panik. Ayo pulang. Senang sekali kamu kembali. Saya hendak pergi. Ya tapi, Kudsia, bolehkah aku mengajaknya berbelanja? Saya ingin membeli perhiasan. Akan lebih baik jika dia membeli sesuai pilihannya. Dialah yang akan memakainya. Ya, tentu. Bawalah dia bersamamu. Dia adalah putrimu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Tante, bisakah kita membawa Ramsa bersama kita? Sayang, apa yang akan Ramsa lakukan? Kamu pergi bersama bibimu. Mengapa kamu menjadi gugup? Dia adalah calon ibu mertuamu. Pergilah sayang. Bisakah kita pergi, Alina? Oke, kalau begitu kita berangkat. Ayo. Oke, bye. Selamat tinggal. Ayo pergi.
Anda seharusnya membiarkan saya pergi. Diam. Apa yang terjadi denganmu? Jika dia ingin kamu mengambilnya, lalu dia sendiri yang akan memberitahumu. Anda merusak semua belanjaan saya. Oke sekarang, sayangku. Yang lain. Jika Anda memiliki foto yang bagus, kalau begitu bawakan padaku. Mengapa saya harus membawa foto diri saya yang bagus? Lakukan apa yang saya katakan. Katakan padaku dulu, mengapa kamu menginginkan? Mengapa saya harus memberikan foto saya kepada Anda? Oke, simpan fotomu untuk dirimu sendiri. Bu, 1 menit. Aku akan membawanya. Pertama, beritahu saya apa itu. Nah, apakah itu? Aku punya teman Saadia. Dia menasihatiku. Andai saja aku punya fotomu. Mama, saya mengerti. Aku bawakan saja. Oh, ada lipstik. Saya mendapat gambar yang sangat bagus yang diambil 2-3 hari berturut-turut. Bagaimana ini? Apakah itu bagus? Dan yang itu, apakah itu juga bagus? Ya, Yang mana yang kamu suka? Ali berbicara kepadaku dengan cara yang aneh. Seolah-olah dia tidak suka aku pergi berbelanja. Hari ini, untuk pertama kalinya, dia berbicara tidak sopan. Dengan begitu banyak kemarahan padaku. Haruskah aku memberitahu Ramsa? Tidak. Dia akan mulai bicara omong kosong. Dan itu akan menyakitiku. Ngomong-ngomong, apa yang bisa dilakukan Ramsa dalam masalah ini? Dia sudah kecewa pada Ali. Saya tidak ingin dia berkecil hati lagi. Alina, apa yang kamu pikirkan? Anda tidak menyukai salah satu setnya? Tidak, Bibi, tidak ada yang seperti itu. Semuanya begitu indah. Saya tidak bisa memutuskan mana yang harus saya pilih dan mana yang tidak. Tunjukkan padaku set itu juga. Lihat ini, betapa indahnya. Dan kalungnya juga sangat indah. Salam. Salam juga untukmu. Aku senang melihatmu di sini, Ali. Sekarang, untuk calon istrimu, bantulah dia memilih beberapa perhiasan. Jangan khawatir, saya di sini sekarang. Dia akan memilih. Siapa yang menelepon saat ini? Anda melanjutkan, saya akan datang. Halo. Apa yang telah terjadi? Anda tidak terlihat bahagia. Jika Anda ingin pergi ke tempat lain, beritahu saya. Ayo pergi ke sana. Tetapi, aku tidak suka melihat suasana hatimu seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Saya sedikit lelah karena dari belanja. Kalau tidak akan ada hal seperti itu. Apa kamu yakin? Lalu tersenyumlah sedikit. Senyum mempercantik seseorang. Aku ingin pasangan hidupku untuk terlihat cantik. Bahwa kamu sudah menjadi seperti itu. Saya yang paling cantik dari semua gadis ini. Mereka tidak pernah bisa memilih orang lain selain aku. Adakah yang
bisa mengetahui hal itu pada gadis-gadis ini dari kelas elit. Gadis paling cantik. Dia adalah putri seorang mak comblang. Allah mungkin telah mengirimku ke rumah ini, tapi nasibku. Saya akan mengubahnya dengan pikiran saya. Besok aku akan memberikan amplop ini kepada Ibu dan dia akan menunjukkannya kepada mereka. Mama, Tahan. lakukan dengan cepat. Yang ini. Tahan juga. Apa itu? Apakah ini bagus? Semua orang baik-baik saja. Tidak. Ada satu tempat saya terlihat sangat baik. Saya terlihat sangat baik dalam hal ini. Mereka menginginkan gadis yang baik. Oke, masukkan semuanya ke dalamnya. Anda akan pergi dan memberikannya kepada mereka. Ya, kamu melakukannya dengan sangat baik. Saya akan suster Farwa hari ini. Segera setelah saya menyelesaikan pekerjaan mereka, saya akan segera mendapatkan uangnya juga. Saya akan menunggu manisannya sekembalinya Anda. Aku akan melakukan yang terbaik, sayang. Sesuai kehendak Tuhan. Ya Tuhan, jangan khawatir tentang itu sama sekali. Di dalamnya saya telah memasang tampilan jas malam. Tampilan riasan. Pakaian yang aku pakai ke sekolah. Oke. Cukup. Aku tahu segalanya. Biarkan aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Jangan khawatir. Putri Anda tidak kalah dari siapapun. Lihat ini. Dari beberapa keluarga bangsawan, ini adalah foto-foto perempuan. Menurutku kakakmu pasti akan menyukainya. Salah satu dari ini, cewek-cewek. Wah Syahnas, Anda melakukan pekerjaan saya dalam 2 hari. Terima kasih banyak. Itu tidak masalah. Lihatlah foto-fotonya. Mari ku tunjukkan. Tidak. Dengar, aku tidak bisa mengakhiri gadis manapun saat ini, tanpa pilihannya. Bagaimana aku bisa mengakhiri gadis itu? Pernikahan adalah keputusan seumur hidup. Bisakah kamu melakukan satu hal? Tinggalkan foto-foto ini di sini. Ketika Syahzad datang di malam hari, aku akan bertanya padanya. Saya akan menunjukkan padanya pilihannya besok. Baiklah, kita bisa melakukan. Ya, baiklah. Seperti yang Anda katakan, ini bisa terjadi. Oke. Bisa saja kamu minum teh. Ya. Ini akan menjadi Ya. Saya memiliki banyak pekerjaan. Katakan padaku. Ya, aku akan memberitahumu dengan pasti. Kakak, kamu. Bisakah saya masuk ke dalam? Apakah kamu melakukan sesuatu yang penting? Saudari, ayo, duduk. Ya, aku tidak bisa duduk. Tutup, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Lihat ke sini, saya membawa beberapa gambar. Dengar, jika kamu menyukai gadis manapun, katakan saja. Coba lihat. Saudari, kamu yang memilihnya sendiri. Halo, pilih dirimu sendiri. Aku tidak akan menikah, kamu yang menikah. Anda harus melihat diri Anda. Coba lihat. Bagaimana dengannya? Bagus. Oke. Lihatlah ini. Bagaimana dengannya? Bagus. Dan 1 detik. Tidak. Yang ini. Dia juga baik-baik saja. Bagus. Ini bagus, itu bagus. Maukah kamu menikahkan keduanya? Saudari, aku tidak bisa melakukannya. Kamu melihat dirimu sendiri. Anda bisa memutuskan. Apa maksudmu? Anda harus menikah. Jika tidak, kamu akan mengatakan gadis mana yang kamu pilih untukku. Ayo. Lihat dan beritahu aku. Sekarang lihat dan beritahu aku. Oke. Lihatlah dengan benar. Anda melihat kedua foto ini. Lihatlah ini. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu menyukainya? Anda memilih dia? Saudari, ini gadis. Apa yang terjadi dengannya? Siapa dia? Saya tidak mengenalnya. Anda tahu dia?
Aku tidak mengenalnya, tetapi, saya ingin tahu. Kakak, kamu, terakhir dia, aku akan menikahinya. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Oke, saya akan berbicara besok. Masalah apa ini? Adakah yang butuh waktu lama untuk menelepon kembali? Mengapa kamu begitu cemas? Mereka akan menelepon. Apa yang telah terjadi? Akulah yang akan menikah. Yang jelas, akulah yang akan merasa cemas. Kamu tidak akan menjadi. Anda tidak perlu khawatir, juga tidak ada ketegangan. Telepon berbunyi. 1 menit, berikan padaku. Itu dia, orang-orang itu, di sini, dengarkan panggilannya. Minggir. Halo. Salam, saya Farwa. Apakah Anda Syahnas? Ya, saya Sahnas. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja karena izin Tuhan. Sebenarnya, aku menelepon untuk memberitahumu. Foto-foto gadis yang kau berikan padaku. Saya sangat menyukai satu di antara mereka. Benar-benar, ini sangat bagus. Jadi, kamu datang ke rumahku, agar kita bisa menerima lamarannya. Oke, saya akan datang besok. Baiklah, datanglah besok. Baiklah, aku akan menemuimu besok. Ya, baiklah. Kalau begitu, kita akan bertemu besok. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya, selamat tinggal. Apa yang dia katakan? Tidak ada. Dia bilang dia menyukai seorang gadis. Dia menelepon saya besok untuk membicarakannya. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Aku pernah bilang padamu, mereka tidak bisa berkata tidak padaku. Mendengarkan. Mereka tidak menyebut namamu. Oke. Lalu bagaimana jika mereka tidak menyebut nama saya? Mereka tidak bisa menolakku. Anda tidak melihat. Foto gadis-gadis itu sangat aneh. Akulah yang paling cantik di antara mereka. Saya masih tidak percaya. Ya Tuhan. Saya berharap itu sama saja, seperti yang kamu pikirkan. Berikan padaku nasi ini sekarang, gadis baik. Astaga. Bagaimana saya akan menunggu sampai besok sekarang? Saya sudah menghabiskan malam sebelumnya. Dengan begitu banyak kesulitan, saya harus menunggu besok lagi. Mengapa kamu begitu gelisah? Saya akan pergi besok dan mengetahuinya. Insya Allah itu bagus. Syahnas, Syahzad dan aku sangat menyukai gadis ini. Anda berbicara dengan keluarganya tentang lamaran kami. Ini, lihatlah, apakah dia baik? Siapa? Dia adalah Alina Hasib. Ya, Alina Hasib.